إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur sekaligus Ketua Tim Safari Ramadan Provinsi dan semua orang penang, dan juga kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga semua pejabat yang hadir dalam kesempatan kali ini, kepada pengurus masjid, para tokoh masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat hadir dalam rumah Allah ini, semoga senantiasa dalam ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai, kalau ada anak-anak diminta mendengar secara baik, karena sejauh yang saya tahu biasanya nanti gubernur akan memberikan pertanyaan dan juga memberikan hadiah bagi yang bisa dijawab. Jadi tolong didengar baik-baik apa yang disampaikan dalam ceramah ini dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur nanti. Kemudian kita mampu mendengar, karena insya Allah yang akan kita sampaikan ini sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita karena tema yang kita bahas, yang kita sampaikan malam hari ini terkait dengan berbakti kepada orang tua. Kenapa penting? Karena setiap kita adalah anak dari orang tua kita. Mungkin ada yang menikah tapi tidak punya anak, tetapi tidak ada di antara kita yang tidak punya orang tua. Mungkin bedanya ada yang masih hidup dan ada yang sudah mati. Tausiah kita malam hari ini kita ambilkan dari sebuah hadis Rasulullah SAW tentang seseorang yang sangat mulia, yang tidak terkenal di negeri dan di kampungnya, tidak terkenal di bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Yaitu seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Nama ini bagi sebagian kita kalau disebut langsung yang kita ingat adalah seseorang yang berbakti kepada orang tua. Nah, siapa itu Uwais Al-Qarni? Nama beliau adalah Uwais bin Amir bin Juz'in bin Malik Al-Muradi Al-Qarni Al-Yamani. Beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan wafat tahun 37 Hijriah. Artinya beliau semasa dengan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah hidup di Madinah, beliau juga sudah hidup, beliau sudah lahir. Cuman beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah tinggal di Mekah dan hijrah ke Madinah, sementara beliau tinggal di Yaman. Karena tadi disebutkan namanya Uwais bin Amir bin Juz'in bin Malik Al-Muradi Al-Qarni Al-Yamani, yang dia tinggal di Yaman, bukan di Madinah atau di Mekah. Apa yang istimewa dari beliau ini? Yang istimewa adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan ini kita bisa temukan dalam Sahih Imam Muslim, di mana beliau pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a abdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qarn
kana bihi barasun fabadi'a minhu illa mawdi'a dirhamin lam walidatin huwa biha barun fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jadi sahabat Umar bin Khattab pernah mendengar dari lisan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir. Dia berasal dari sebuah tempat di Yaman namanya Murad, dan kampung kecilnya itu di Murad namanya Qarnun. Makanya namanya itu dikenal dengan Uwais Al-Qarni, dinisbahkan kepada kampung kecilnya Qarnun. Kemudian kata Rasulullah, dia dahulu pernah penyakit kulit, penyakit kusta, lalu Allah sembuhkan sehingga kulitnya sama seperti semula lagi, kecuali ada sebesar dirham, itu agak berbeda warnanya. Dalam riwayat disebutkan ada yang di depan disebutkan di bagian perut atau di bagian punggung, tapi ada sebesar uang logam, itu agak berbeda warna kulitnya walaupun dia sudah sehat. Kata Rasulullah, dia memiliki ibu yang dia sangat berbakti kepadanya, sangat sayang kepadanya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika kamu nanti bertemu dengan dia, maka mintakanlah kepadanya doa agar Allah mengampuni. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa sekali. Seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tinggalnya jauh dari Rasulullah. Rasulullah di Madinah, beliau di Yaman, jaraknya mungkin ada 1000 kilo. Tak pernah bertemu dan tak terkenal juga di kampungnya. Namun melalui wahyu dari Allah keluar dari lisan Rasulullah tentang seseorang yang mulia ini. Sehingga Khalifah Umar, ya, waktu terus berganti, Rasulullah wafat, kemudian diangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Khalifah Abu Bakar wafat, kemudian beliau diangkat menjadi khalifah yang tinggal di Madinah. Ketika beliau menjadi khalifah, setiap ada rombongan yang datang dari Yaman, beliau selalu bertanya, "Afikum Uwais bin Amir? Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir?" Datang rombongan pertama, kedua, setiap datang tidak ada yang bernama Uwais bin Amir. Sampai suatu ketika ada rombongan dari Yaman datang, kemudian mampir ke Madinah dan bertemu dengan Amirul Mukminin. Pimpinan rombongannya bertemu dengan khalifah. Dan ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Afikum Uwais bin Amir? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Ini pimpinan rombongan ini heran dia. Kenapa heran? Memang di dalam rombongan itu ada namanya Uwais bin Amir, tetapi orang ini tidak terkenal di kampungnya. Kenapa tiba-tiba khalifah bertanya, kapan khalifah bertemu? Rasanya pun tak pernah khalifah bertemu. Heran dia. Tapi karena yang bertanya Allah khalifah, dia jawab, benar, dalam rombongan kami ini ada namanya Uwais bin Amir. Panggil dia. Dalam riwayat disebutkan bukan panggil, dia yang pergi keluar. Khalifah yang datang keluar. Karena Uwais ini disuruh di luar menunggu onta kuda luar, dia tidak masuk ke dalam. Ketika bertemu kemudian Khalifah bertanya, "Anta Uwais bin Amir? Apakah engkau yang bernama Uwais bin Amir?" "Naam, iya, saya yang bernama Uwais bin Amir." Apakah kemudian Khalifah itu memastikan betul tak sabda Rasulullah dahulu? Apakah engkau berasal dari Murad? Misalnya ini Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berasal dari Mentawai. Kecamatannya apa? Apakah dari Sipora? Itu kira-kira Sipora Selatan. Apakah kamu dari Murad? Benar. Disebut ditanya lagi kampung kecilnya. Apa
apakah di desa Syobah? Nah, itu lebih kira-kira pertanyaannya. Benar. Bayangkan Umar pun tak pernah ke sana. Beliau juga pertama ke Madinah, tak pernah bertemu dengan wanita. Apakah engkau dulu pernah sakit kulit? Sakit kusta? Ya. Tapi masih tersisa sebesar uang logam itu yang warnanya tak berbeda dari semua warna kulit. Benar. Ini kan lebih heran lagi dia. Bagaimana Khalifah tahu tentang yang sangat detail dari dirinya? Apakah kau punya ibu yang sangat sayang kepadanya? Benar ya. Dia dulu masa hidup dia ingin semuanya kembalikan, ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak jadi bertemu. Kenapa? Karena dia harus menjaga ibunya. Dia menyuapi ibunya, yang semua kebutuhan ibunya. Karena itu kemudian dia rela tidak bertemu dengan Rasulullah. Padahal seusia dia yang masih muda itu bisa berjalan dari Yaman ke Madinah, tapi kemudian dia tahan. Dan kemudian Khalifah mengatakan, setelah dia memastikan orang ini benarlah Uwais bin Amir, lalu dia mengatakan, istaghfirli, tolong mintakan ampun untukku kepada Allah. Dia kaget, dia heran, ini Khalifah hidup bersama Rasulullah dahulunya. Sekian ayat yang wahyu turun, itu Umar bin Khattab bersama Rasulullah. Sekarang orang terbaik dia menjadi khalifah, minta didoakan kepada rakyat biasa.